Otang pembawa sial, mangkuk emas ini aneh. Indra ilahi tetua Kong menembus, tiba dengan kecepatan kilat. Setelah memindai mangkuk emas di tangan roh tua Void, wajahnya berubah warna. Mangkuk emas ini jelas tidak sebanding dengan lonceng naga emas yang telah menjebaknya sebelumnya. Hehe, tetua Kong, kau pasti sudah melihat perbedaan harta karunku. Sekarang, lumpuhkan kultivasimu dan bawa bocah-bocah jiwa baru lahir ini bersamamu. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni muridmu yang berharga. Kalau tidak, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Roh tua Void mencibir. Dia hanya 50% yakin bisa mengalahkan tetua Kong, belum lagi banyak bocah jiwa baru lahir yang mengintai di belakang. Saat ini, melarikan diri dari bahaya dengan mengancam Chu Yan adalah pilihan terbaik. Hehe, roh tua Void, kau terlalu banyak berpikir. Jadi bagaimana jika mangkukmu yang rusak berbeda? Menurutku, itu tetap tidak bisa menjebak muridku. Tetua Kong mencibir, tetapi meskipun mengatakan itu, dia khawatir. Jika Chu Yan benar-benar terjebak di dalam, dia pasti akan bergerak. Hehe, bagus. Hanya butuh 1/4 jam untuk memurnikannya, Tetua Kong. Mari kita tunggu dan lihat. Tetua Suling mencibir, diam-diam merencanakan pelariannya. Apakah ini ruang di dalam mangkuk emas? Chu Yan melihat ruang di depannya, di mana segala sesuatu di sekitarnya dan di atasnya gelap gulita dan tak berujung, kecuali area kecil sekitar 100 meter persegi di bawah kakinya yang berwarna emas. Itu sangat menyeramkan. Menurutmu di mana ini, Nak? Harta karun ini luar biasa. Ini telah diwariskan dari zaman kuno. Ini berisi susunan pemakan dan susunan pemurnian, keduanya susunan kuno. Suara kuali roh bergema di benak Chu Yan. Pada saat berikutnya, pola susunan muncul di sekelilingnya dan terus meluas. Dalam sekejap, ruang itu meluas hingga lebih dari 1000 meter persegi, dipenuhi dengan susunan besar yang dibentuk oleh pola susunan emas. Chu Yan berada di dalam susunan dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Wosh! Di saat berikutnya, kobaran api merah tua yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Chu Yan dari segala arah, tidak memberinya kesempatan dan langsung melahap tubuhnya, panas yang menyengat membuatnya kewalahan. Nak, gunakan api hitam pemakan untuk melahap api emas ini. Ling Ding berbisik cemas dalam pikiran Chu Yan. Aku akan menggunakan api ini untuk menempa tubuhku. Chu Yan mengaktifkan tubuh emas keras sucinya, menempatkan dirinya di tengah kobaran api yang mengamuk, ekspresinya serius. Dasar gila, api ini diaktifkan oleh formasi kuno, jauh lebih unggul dari lautan api Ibel di ujian tingkat atas. Bahkan dengan tubuh emas keras sucimu, kau hampir tidak bisa menghindari bahaya. Ling Ding berkata dengan sedikit kesal. Aku tahu, Lao Bai, aku tidak memiliki apapun yang lebih dari yang lain. Jalan di depanku pasti akan penuh duri, dan aku harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatanku. Chu Yan berkata dengan tenang. Kau, baiklah, Nak, tubuh emas keras sucimu hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Selama waktu itu, kau harus menghancurkan formasi kuno ini, dan dalam 1/4 jam itu, kau harus melepaskan api hitam pemakan untuk melahap api ini, jika tidak, nyawamu akan dalam bahaya. Kuali roh, setelah mendengar kata-kata Chu Yan, merasakan gelombang emosi, tetapi akhirnya mengalah pada keinginan Chu Yan. Baiklah, aku tidak akan memaksakan diri. Begitu Chu Yan selesai berbicara, ia duduk bersila, berubah menjadi kera berambut emas dan menempatkan dirinya di lautan api. Tuan Ibel, kali ini, aku benar-benar menemukan seseorang yang dapat mewarisi jubahmu. Bai Tua menghela napas dalam hati, matanya berkaca-kaca. Bertahanlah, kau harus bertahan. Chu Yan, di dalam lautan api, menahan gelombang yang mem-scorching, sambil secara bersamaan memperluas indera ilahinya untuk mulai menghancurkan pola formasi. Waktu berlalu, tetapi bahkan tubuh emas keras suci Chu Yan pun tidak mampu lagi menahannya. Luka bakar besar mulai muncul di kulit metaliknya, menyebar hingga Chu Yan benar-benar dipenuhi luka. Nak, hentikan. Tetua Bai meraung, melihat bahwa 1/4 jam telah berlalu. Sebentar lagi, Tetua Bai, tunggu sedikit lebih lama. Chu Yan merasa bahwa dia semakin dekat dengan kesempatan untuk mencapai terobosan, dan segera berkata. Tunggu, adikmu, atau kau akan mati. Tetua Bai meraung, dan api hitam pemakan muncul dari tubuh Chu Yan, menyapu keluar. Wosh! Api merah sepenuhnya dilahap oleh api hitam pemakan, akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Api hijau pemberi kehidupan. Melihat Chu Yan hampir pingsan, Tetua Bai segera meraung, dan api hijau pemberi kehidupan langsung menyapu seluruh tubuhnya, dan luka di tubuh Chu Yan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Tetua Bai, sedikit lagi. Napas Chu Yan masih sedikit lemah saat dia berkata. Meskipun Chu Yan telah merasakan rasa sakit di tubuhnya mencapai puncaknya barusan, kesempatan untuk terobosan juga semakin dekat. Aku tahu kau sangat ingin meningkatkan kekuatanmu,
tetapi kau tidak bisa mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, semua usahamu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Aku telah menemanimu sejak kau masih manusia biasa tanpa kultivasi tersisa, bukan karena kau memahami dirimu seperti ini. Bai Tua berkata dengan marah. Meskipun Cuyan mungkin selamat saat itu, Bai Tua tidak bisa mengambil risiko. Api hijau kehidupan belum mencapai titik di mana ia dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika Cuyan benar-benar mati, semuanya akan hancur. Maaf, aku terlalu tidak sabar. Cuyan menghela napas. Lukanya telah sembuh sepenuhnya di bawah api hijau kehidupan. Tidak perlu berkata lebih banyak. Apakah kau sudah sepenuhnya menghancurkan formasi kuno ini? Bai Tua berkata tanpa basa-basi. Aku sudah mengerti. Cuyan berkata dengan tenang, lalu melepaskan kekuatan spiritual 5 elemennya, melemparkan mantra ke berbagai bagian formasi kuno. Formasi kuno, yang hendak bangkit kembali dengan api, runtuh dan menghilang sepenuhnya. Tapi Lao Bai, bagaimana kita menyingkirkan ini sekarang? Apakah kita akan menghancurkan harta karun ini? Kelihatannya sangat kokoh. Cuyan melihat sekeliling dinding yang sekarang telah berubah menjadi dinding emas dan mau tak mau bertanya. Menghancurkannya, apa yang akan kau gunakan untuk menghancurkannya? Benda ini adalah harta karun palsu yang rusak dan tingkatnya menurun dari harta karun sejati kuno. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga sulit dihancurkan kecuali dihujani dengan harta karun sejati. Kata Lao Bai tanpa berkata-kata. Jadi kita terjebak di sini. Cuyan terdiam. Apakah dia pikir dia tidak bisa keluar? Tentu saja tidak. Kau bisa berkultivasi ke alam transformasi dan kemudian dengan mudah menghancurkan mangkuk yang rusak ini. Kata Lao Bai dengan tenang. Lao Bai, sebaiknya aku panggil saja kau bos. Jangan bercanda di saat seperti ini. Menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Aku baru saja stabil di tingkat pertama tahap jiwa baru lahir. Kapan aku akan menerobos ke tahap jiwa baru lahir? Cuyan benar-benar terdiam. Apakah dia pikir dia akan terjebak di sini selama ratusan tahun? Tentu saja tidak. Sebenarnya, aku punya metode lain. Bos, Siwen belum diselamatkan. Berhenti membuatku penasaran dan beritahu aku dengan cepat. Kata Cuyan dengan cemas. Tanpa ragu-ragu lagi, Old Bai langsung menjawab, api emas murni 1000 kali lipat. Api emas murni 1000 kali lipat. Cuyan sedikit terkejut, lalu bertanya balik. Ia sepertinya jarang menggunakan api emas murni 1000 kali lipat ini kecuali untuk memurnikan pil dan senjata. Tentu saja, api emas murni 1000 kali lipat dikenal sebagai pembasmi harta karun, terutama untuk harta karun logam. Apapun itu, api emas murni 1000 kali lipat dapat memurnikannya. Old Bai tersenyum tipis dan berkata, lalu mengapa kau tidak membiarkanku menggunakan api emas murni 1000 kali lipat untuk memurnikan harta karun lawan terlebih dahulu saat aku bertarung sebelumnya? Aku sudah bertarung begitu keras. Cuyan bertanya setelah berpikir sejenak. Api emas murni 1000 kali lipat belum pulih sepenuhnya sebelumnya, jadi tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan harta karun lawan dalam pertempuran. Tapi sekarang kau telah menembus ke tahap jiwa Naschen, kekuatannya telah meningkat pesat. Dan karena kau masih berada di dalam mangkuk emas ini, harta karun itu tepat di depanmu kau dapat memurnikannya sesuka hati. Tetua Bai berkata, tetapi yang tidak dikatakannya adalah bahwa Cuyan masih dalam tahap pertumbuhan, dan ia tidak ingin Cuyan terlalu bergantung pada kekuatannya sendiri. Jika bukan karena dipaksa melakukannya hari ini, dan jika ia merasa kekuatan Cuyan telah mencapai tingkat tertentu, ia tidak akan pernah memberitahu Cuyan tentang kekuatan 1000 api emas murni. Baiklah, mari kita mulai. Cuyan sebenarnya telah menebak niat Tetua Bai sampai batas tertentu, dan tanpa banyak bicara, ia menjentikkan jarinya dan 1000 api emas murni terbang keluar dan mendarat di dinding emas di sekitarnya. Pada saat yang sama, api itu menyebar dengan cepat, langsung menutupi semua dinding emas, dan dinding emas itu dimurnikan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Ini benar-benar berhasil. Cuyan sangat gembira. Pada saat ini, wajah orang-orang di luar, termasuk Tetua Kong, telah berubah drastis. Setengah jam telah berlalu, tetapi Cuyan masih belum muncul. Tetua Kong, bagaimana? Hehe, di mana muridmu? Haha, ini semua ulahmu sendiri. Jika kau menyetujui permintaanku, muridmu tidak akan mati seperti ini. Tetua Rovoid mencibir, diam-diam marah karena Tetua Kong tidak peduli dengan hidup dan mati muridnya, dan sudah siap bertarung sampai mati dengannya. Hehe, bagaimana mungkin muridku mati? Tetua Kong berkata dengan tenang. Jika Cuyan tidak mengiriminya pesan telepati yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia pasti sudah bergegas ke sana. Namun, Kong Jinggu dan yang lainnya tidak menyadari hal ini dan sangat cemas. Tetapi karena Tetua Kong tetap tenang dan mengatakan semuanya baik-baik saja, mereka hanya bisa diam. Haha, bocah itu sudah berubah menjadi abu. Hantu tua suling, apakah kau membicarakan aku?
Sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang. Tanganku, hantu tua suling merasakan mangkuk emas di tangannya terbakar hebat, hampir tak tertahankan. Mangkuk emas di tangannya meleleh, akhirnya berubah menjadi cahaya emas yang terbang keluar. Di dalam cahaya keemasan itu, sesosok muncul itu Cuyan. Hantu tua suling, kau pikir kau bisa menjebakku dengan benda rusak ini? Cuyan tersenyum tipis. Gelar pembasmi harta karun dari 1000 api emas murni memang pantas disandangnya. Dia telah sepenuhnya memurnikan mangkuk emas itu. Nak, di mana mangkuk emasku? Mata hantu tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah terperangkap dalam mangkuk emas, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Anak ini tidak hanya melarikan diri tetapi juga kehilangan mangkuk itu. Apa yang terjadi? Mangkuk emas. Ada di sini. Cuyan tersenyum tipis. Sebuah bola energi spiritual muncul di tangannya, berisi sepotong cairan logam emas inti sari dari mangkuk emas itu. Kau, mata hantu tua itu melebar, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Mangkuk emasnya berasal dari sumber yang luar biasa, kebal terhadap semua sihir, dan tidak pernah rusak. Bagaimana mungkin mangkuk itu dimurnikan hari ini? Para penonton sama-sama tercengang. Anak ini tidak hanya lolos dari pemurnian mangkuk emas tetapi benar-benar telah memurnikannya. Bocah ini sungguh mengerikan. Hantu tua, bersiaplah untuk mati. Cuyan meraung. Pola ibel di dahi jiwa Naschen 5 elemennya berkedip, dan energi ibel hitam yang bergelombang langsung menutupi seluruh tubuhnya, melepaskan aura yang sangat ganas. 7 dari kita, Duan Chang, basmi. Sosok Cuyan berkelebat, berlipat ganda menjadi 7. Ketujuhnya menyerang secara bersamaan, masing-masing memegang pedang Duan Chang, energi ibel mereka melonjak, berubah menjadi aura pedang ibel sepanjang puluhan meter, menebas ke arah hantu tua Roh Void. Aura mereka identik, langsung memperkuat kekuatan serangan mereka 7 kali lipat saat mereka menyerbu ke arah hantu tua Roh Void. Anak nakal yang menakutkan, 1000 kelabang kasaya, serang. Melihat ini, hantu tua Roh Void tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergetar, jubah kuningnya hancur, memperlihatkan kasaya yang dilapisi pola kelabang di bawahnya. Dengan jentikan tangan kanannya, dia melemparkan kasaya itu. Hantu tua itu, berterbuka dada dan hanya mengenakan celana panjang, dengan cepat membentuk segel tangan sebelum tiba-tiba menunjuk dan berteriak, berubah. Jubah emas yang dipenuhi motif kelabang seketika membesar, tumbuh hingga ratusan meter persegi dan berdiri tegak. Kelabang ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Bang! 7 pancaran pedang ibel menebas ke bawah, mengenai jubah kelabang, tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, hampir tidak terdengar. 6 dari 7 sosok Cuyan menghilang, hanya menyisakan yang terakhir. Ekspresinya berubah, dan dia meraung, tebas lagi. Raungan, raksasa tanpa kepala Haotian meraung dan menerkam keluar dari pedang Azure yang patah. Kaki 1000, berubah wujud. Roh tua Void mencibir, berbisik bahwa hantu kelabang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di jubah, berubah menjadi kelabang raksasa sepanjang ratusan meter dengan 1000 kaki, yang langsung menyerang Haotian. Berguling. Pada saat yang sama, roh tua Void berteriak tajam, menjentikkan jarinya, dan jubah mulai berguling liar, langsung menyelimuti energi pedang ibel. Otang pembawa sial, hancurkan. Cuyan menemukan bahwa energi pedang terikat erat oleh kekuatan yang kuat, tidak dapat bergerak sedikit pun, dan segera meraung, menghancurkan energi pedang. Pedang terbang ungu emas, muncul. Dengan teriakan rendah, sekelompok pedang terbang ungu emas menyembur dari mulut Cuyan, melindungi tubuhnya. Basmi, sosok Cuyan berkelebat, menggunakan pedang terbang ungu emasnya untuk perlindungan, dan dia langsung menyerang roh tua Void. Jubah itu terlalu aneh. Cuyan tahu dia tidak akan memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak jauh, jadi dia memilih untuk bertarung jarak dekat. Raungan, awuwo. Di sisi lain, kelabang berkaki 1000 dan Haotian terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya bertarung dengan sengit, tidak ada yang mendapatkan keuntungan yang jelas, tetapi kelabang berkaki 1000 sedikit lebih kuat dan memiliki sedikit keunggulan. Anak kecil, hari ini aku akan menjadikanmu hantu yang teraniaya. Labu emas kelahiranku, keluarlah. Roh tua Void menyadari bahwa anak laki-laki ini terlalu aneh, dan kemungkinan besar dia tidak akan menang tanpa menggunakan beberapa kartu truf. Dia meraung, membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan 5 labu kecil. Kelima labu kecil ini berwarna emas. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah labu biasa, tetapi seluruhnya terbentuk dari kekuatan kemauan yang terkondensasi. Bang-bang! Kelima labu kecil itu terbang langsung di belakang roh tua Void, dan sesaat kemudian, mereka meledak, melepaskan gelombang kekuatan kemauan emas yang sangat padat. Tubuh emas kekuatan harapan. Formasi pedang 4-4, formasi pedang ikan naga melayang, basmi. Cuyan mengangkat alisnya. Sikap ini berarti dia pasti akan melepaskan tubuh emas kekuatan harapan. Cuyan benar-benar ingin tahu seperti apa tubuh emas kekuatan harapan roh tua Void itu,
tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Puluhan pedang terbang ungu emas terbang keluar dari tubuhnya. Bas! Pedang terbang ungu emas itu bergabung untuk berubah menjadi 3 formasi pedang identik, masing-masing dengan tubuh ikan dan kepala naga. Energi spiritual pada ketiga formasi pedang ikan naga melayang melonjak saat mereka menerjang ke arah roh tua Void. Tubuh emas gajah naga berubah. Mata roh tua Void dipenuhi dengan kegilaan. Dengan raungan rendah, kekuatan harapan emas di belakangnya dengan cepat berubah menjadi gajah emas raksasa dengan bayangan naga emas yang mengelilinginya. Tubuh emas kekuatan harapan yang dapat berada di peringkat 10 teratas. Tubuh emas gajah naga, hati-hati. Suara Baitua tiba-tiba terngiang di benaknya. Basmi. Chu Yan tidak ragu-ragu. Perisai penolak airnya aktif, dan dengan jentikan jarinya, 2 dari 3 formasi pedang naga ikan melayang tiba-tiba berbelok ke kiri dan kanan, menyerang tubuh emas naga gajah, sementara formasi tengah langsung menargetkan roh tua Void. Ini formasi pedang. Hancurkan untukku. Roh tua Void menjentikkan jarinya, dan pilar energi spiritual melesat keluar dari ujung jarinya. Formasi pedang melahirkan Ibel. Chu Yan mencibir, bergumam pada dirinya sendiri. Bas! Formasi pedang naga ikan melayang berdengung, dan seketika itu juga, energi Ibel melonjak dari semua pedang terbang ungu emas di atasnya. Pada saat itu, formasi pedang ikan naga melayang ke langit sepenuhnya diselimuti energi Ibel. Pedang terbang yang memancarkan cahaya ungu keemasan melonjak dengan dahsyat, dan hantu ikan naga berubah menjadi hantu ikan Ibel. Formasi pedang melahirkan Ibel. Inilah esensi sejati dari formasi pedang awan ungu. Chu Yan selalu mengabaikan satu poin penting formasi pedang awan ungu terdengar seperti manual rahasia dari sekte yang benar, jadi bagaimana mungkin itu adalah manual rahasia yang diwarisi oleh sekte Ibel ungu ayahnya. Lebih jauh lagi, meskipun formasi pedang awan ungu itu kuat, kekuatannya tidak berlebihan hingga hampir menyapu bersih harta karun dengan level yang sama seperti yang dijelaskan dalam manual tersebut. Apakah manual itu berbohong? Chu Yan tentu saja tidak mempercayainya. Baru-baru ini, Chu Yan akhirnya menemukan rahasianya. Dia telah mengkultivasi formasi pedang awan ungu sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir, selalu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya, dan terus melakukannya setelah maju ke tahap jiwa baru lahir, sehingga mengabaikan poin terpenting. Karena ini adalah buku rahasia yang diwarisi oleh Sekte Ibel Ungu, tentu saja buku ini perlu diaktifkan oleh energi Ibel, hanya energi Ibel yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Ternyata, dugaan ini benar. Boom! Formasi pedang naga banjir melayang ke langit, lebih dari 3 kali lebih dahsyat daripada yang biasa, memiliki kekuatan penuh serangan harta spiritual tingkat atas, langsung bertabrakan dengan pilar energi spiritual yang dilepaskan oleh roh tua Void. Pilar itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, momentumnya tetap tak berkurang saat ia melanjutkan serangannya ke arah roh tua Void. Sementara itu, 2 formasi pedang naga banjir melayang ke langit lainnya menyerang tubuh emas naga gajah di belakang roh tua Void. Raungan, awuo, aura tubuh emas naga gajah melonjak liar. Naga emasnya menerjang salah satu formasi pedang, sementara gajah emasnya langsung merentangkan belalainya dan melilit yang lain. Hancur. Melihat ini, roh tua Void terkejut. Telapak tangan energi spiritual seketika terkondensasi di tangan kanannya yang layu, menyerang formasi pedang di depannya. Boom! Bahkan formasi pedang naga banjir yang melayang ke langit yang perkasa hanyalah formasi pedang tingkat pertama, bagaimana mungkin ia mampu menahan serangan ganas dari roh tua Void. Formasi itu langsung hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah. Meskipun cahaya pedang terbang sedikit redup akibat benturan telapak tangan ini, mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, salah satu pedang terbang anehnya menembus telapak tangan roh tua Void, menggantung di sana, dan api hitam dengan cepat menyebar dari luka tersebut. Ah! Tanganku, otang pembawa sial. Roh tua Void langsung merasakan sakit yang menyengat menyebar dari telapak tangannya. Pada saat ini, sepertiga tangannya sudah dilahap oleh api hitam aneh itu. Dia segera menutupi api hitam itu dengan kekuatan spiritualnya, berharap untuk memadamkannya. Wosh! Namun, api hitam itu justru menyerap kekuatan spiritual roh tua Void, momentumnya meningkat drastis, dan penyebarannya semakin cepat. Krak, krak. Dengan panik, hantu tua suling meraih penggaris dan memukulnya, tetapi apinya tidak padam. Sebaliknya, penggaris itu sendiri ternoda oleh api hitam, dan hantu tua itu segera membuangnya. Dasar bocah, kau kejam. Hantu tua suling menatap Chu Yan dengan penuh kebencian, lalu melihat api hitam di tangannya yang hampir menyebar ke pergelangan tangannya. Dia menggertakkan giginya dan menebas tangan itu dengan pedang energi spiritual, darah menyembur keluar. Hantu tua, terima kasih. Chu Yan tersenyum tipis dan berbicara pelan. Tangan hantu tua suling, yang diselimuti api hitam pemakan, langsung terbang ke tangan Chu Yan. Hilangkan. Chu Yan menjentikkan jarinya, dan api hitam pemakan di tangan itu ditarik.
Tangan itu telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi, hanya menyisakan daging hangus yang menutupi tulang. Api perak penyegel surga, segel. Cuyan berbicara dengan tenang, sebuah mata vertikal muncul di dahinya. Beberapa rantai api perak terbang keluar darinya, langsung mengikat tangan tua hantu itu dan menariknya ke dahi Cuyan. Bocah kecil, kau telah mengambil salah satu tanganku, tapi aku masih bisa membasmimu. Naga gajah, ah! Meskipun hantu tua itu bingung mengapa Cuyan tidak langsung menghancurkan tangannya tetapi malah menyimpannya di mata vertikal yang aneh itu, ia tetap yakin bahwa bahkan tanpa tangan pun, ia bukanlah tandingan Cuyan. Namun pada saat ini, rasa sakit yang tajam muncul dari pikirannya, rasa sakit yang lebih menyiksa daripada dagingnya yang terkoyak. Bahkan hantu tua seperti Cuyan, yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, tidak dapat menahannya dan meraung kesakitan. Sebuah simbol perak muncul di dahi hantu tua itu dan kemudian menyebar, menutupi seluruh wajahnya. Tubuh emas naga gajah, yang hendak menghancurkan dua formasi pedang, juga terpengaruh oleh hantu tua itu, dan momentumnya langsung melemah. Cuyan segera menarik semua pedang terbang ungu emasnya. Tubuh emas naga gajah itu luar biasa, dan formasi pedang naga ikan melayang ke langit masih cukup untuk menghadapinya. Pada saat ini, di dalam dantian Cuyan, sebuah telapak tangan melayang di depan mata Old Bai, terbungkus beberapa api perak. Old Bai dengan santai melemparkan beberapa mantra ke dalamnya, dan simbol-simbol perak menyebar di telapak tangan. Hantu tua, bagaimana rasanya? Kata Cuyan dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya Cuyan menggunakan kekuatan lain dari api perak penyegel surga sejak naik ke tahap jiwa baru lahir jimat penyegel. Persyaratan untuk menggunakan jimat penyegel ini adalah menyegel sebagian tubuh lawan dengan api perak penyegel surga, dan kemudian menggunakan hubungan antara bagian ini dan musuh sebagai titik terobosan untuk melemparkan api perak ke bagian ini sebagai jimat penyegel. Karena terhubung ke tubuh utama musuh juga akan terganggu oleh jimat tersebut, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Kau bocah, kau berani menyergapku. Roh Void tua meraung marah. Kali ini, dia tidak kalah dalam hal kekuatan, melainkan kalah dalam strategi Cuyan. Heh, lalu kenapa? Segel, segel, segel. Kata Cuyan dengan tenang, menekan beberapa segel tangan ke dahinya. Di dalam dantiannya, api perak di tangan yang terputus dari roh tua Void mendidih sekali lagi, kekuatan jimat penyegel melonjak. Semua ini adalah bagian dari rencana Cuyan. Sejak awal, Cuyan tidak menyangka formasi pedang naga ikan melayang ke langit akan menyebabkan bahaya apapun pada roh tua Void. Formasi pedang Ibel hanyalah untuk menyembunyikan gumpalan api hitam azure yang melahap di dalamnya. Tepat ketika formasi pedang runtuh, pedang terbang yang melekat pada api hitam azure yang melahap melancarkan serangan mendadak. Api hitam azure yang melahap, pada puncaknya, dikatakan mampu melahap segalanya. Karakteristiknya yang paling menakutkan adalah tidak dapat dipadamkan. Justru karena alasan inilah, jika roh tua Void masih menginginkan tubuh fisik ini, ia harus meninggalkan tangan ini. Pada saat ini, Cuyan memanfaatkan kesempatan untuk mengambilnya kembali, menggunakan api perak penyegel surga untuk mencapai efek saat ini. Semuanya berjalan lancar tanpa jeda sedikit pun bahkan monster tua seperti hantu tua roh Void pun lengah. Otang pembawa sial, esensi darah sebagai segel, segel. Wajah hantu tua itu dipenuhi simbol perak, ekspresinya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Dia meraung, melakukan beberapa segel tangan, akhirnya mengenai alisnya. Esensi darah muncul di alisnya, berubah menjadi garis merah darah yang langsung menutupi seluruh wajahnya. Kemudian, garis-garis darah itu menarik simbol perak yang menutupi wajahnya ke arah alisnya. Segel, 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 jantung Cuyan berdebar kencang. Jika hantu tua itu menyegel simbol perak, efeknya akan hilang. Memikirkan hal ini, Cuyan melakukan beberapa segel tangan lagi ke arah alisnya. Di dalam dantiannya, api perak kembali berkobar di tangan hantu tua yang terputus itu. Ah, kau bocah, aku pasti akan membasmimu hari ini. Esensi hidupku, masuk. Wajah hantu tua itu kembali berubah menjadi seringai ganas. Simbol perak, yang baru saja sebagian terkondensasi oleh garis darah, menyebar liar dan mengerikan. Hantu tua itu segera menusukkan jarinya ke jantungnya, tepat ke dalamnya. Garis darah yang tebal dan padat menyebar dari kulitnya dan mengalir ke jarinya. Tiba-tiba, hantu tua ilusi itu membanting jarinya yang hampir seluruhnya berwarna merah darah ke dahinya. Garis-garis darah dengan cepat menyebar, seketika menutupi seluruh wajahnya dan dengan panik menarik simbol-simbol perak ke arah dahinya. Kali ini, hantu tua ilusi itu telah menggunakan darah esensi kehidupannya. Darah esensi kehidupan sangat penting bagi seorang kultivator. Setiap kultivator hanya dapat memadatkan beberapa tetes sepanjang hidup mereka. Darah esensi kehidupan adalah esensi darah seorang kultivator kehilangan bahkan satu tetes berarti kehilangan puluhan tahun umur.
Jika bukan karena dipaksa ke dalam situasi putus asa, hantu tua ilusi itu tidak akan pernah menggunakan taktik seperti itu. Otang pembawa sial, pusaran energi spiritual, masuk. Pada saat ini, Chu Yan tidak lagi dapat menghentikan hantu tua ilusi itu untuk menyegel simbol-simbol perak, jadi dia mengabaikannya untuk sementara waktu dan menjentikkan jarinya. Bas! Seberkas energi spiritual tiba-tiba meletus dari pusaran energi spiritual di langit, yang telah tumbuh hingga berdiameter 1000 meter. Namun, pancaran energi spiritual ini tidak memperkuat tubuh Chu Yan, melainkan langsung menyerang hantu Haotian yang sedang melawan kelabang berkaki 1000. Raungan, diberdayakan oleh energi spiritual yang melimpah, hantu Haotian, yang sebelumnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba melonjak kekuatannya. Dua pancaran cahaya keluar dari kedua matanya, dan pada saat yang sama, hantu pedang Azure yang patah terwujud di tangannya, menebas langsung ke arah kelabang berkaki 1000. Awuo, kelabang berkaki 1000 tidak mau kalah, dan puluhan kaki emas terlepas dan menghantam hantu Haotian. Raungan, bang, hantu Haotian memuntahkan pancaran cahaya lain, menghancurkan sekelompok kaki emas. Pada saat yang sama, hantu pedang Azure yang patah menebas ke bawah, membelah tubuh kelabang berkaki 1000 menjadi dua. Awuo, kelabang itu menjerit kesakitan, tubuhnya yang terputus berubah menjadi kelabang-kelabang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang Haotian. Raungan, Haotian meraung, tanpa menunjukkan rasa takut. Pola merah darah muncul di sekelilingnya, berubah menjadi garis-garis energi pedang merah tua yang melesat ke segala arah, seketika memusnahkan kelabang emas. Haotian kemudian menerkam kelabang itu. Dasar bocah, akan kubasmi kau. Pada saat ini, simbol perak di wajah hantu tua itu telah sepenuhnya disegel di dalam alisnya oleh esensi hidupnya, membebaskannya dari rasa sakit. Namun, karena telah menghabiskan begitu banyak esensi hidupnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Sekarang, wajah pucatnya dipenuhi dengan ekspresi ganas. Dia dengan cepat menyatukan kedua tangannya, menjentikkan jarinya, dan berteriak, "Perluas!" Jubah emas itu meluas sekali lagi, menjadi tak terbatas, menutupi seluruh langit dan turun ke Chu Yan dari atas. Di atas jubah itu, pola susunan muncul, dan hujan deras mulai turun. Namun, ini bukan hujan biasa, itu adalah hujan emas, dan begitu mengenai tanah, seketika menciptakan lubang tanpa dasar. Melihat ini, Chu Yan segera membangun perisai cahaya pertahanan dan bersiap untuk memperkuatnya dengan pusaran energi spiritual. Namun, jubah itu justru menghalangi pusaran energi spiritual. Pilar-pilar energi spiritual yang meledak dari dalam pusaran menghantam jubah tetapi gagal menghancurkannya. Dasar bocah, aku akan membasmimu. Mundur, hantu tua dari roh ilusi itu mengucapkan serangkaian segel tangan, menyebabkan hujan emas di dalam jubah semakin intens, sementara jubah itu mulai menyusut, terus-menerus menyelimuti Chu Yan. Area yang tertutupi terlalu luas, bahkan seorang roh sejati 9 kilatan pun akan kesulitan untuk melarikan diri, tetapi Chu Yan tidak berniat melarikan diri. Boom! Tetesan hujan emas terus-menerus membombardir perisai energi spiritual, hampir menghancurkannya. Chu Yan segera mengaktifkan labu air biru untuk membangun perisai penolak air. Mati! Hantu tua dari roh void itu menjentikkan jarinya, dan jubahnya tiba-tiba menyelimuti Chu Yan. Pada saat yang sama, senyum muncul di bibir Chu Yan. Awuo, di bagian langit yang lain, sosok ilusi Haotian akhirnya membasmi kelabang berkaki 1000, dan tanpa basa-basi, ia merebut esensi jiwa ibel di dalamnya dan menelannya langsung ke dalam mulutnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke pedang langit yang hancur. Puff! Darah menyembur dari mulut roh tua void saat harta karun jubah itu dengan cepat kehilangan auranya karena kehilangan rohnya. Hancurkan! Chu Yan meraung, energi ibelnya melonjak, dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Harta karun jubah itu terbelah menjadi dua oleh pedang Chu Yan, cahayanya langsung memudar, sebelum jatuh dari langit. Kerumunan, yang terpesona oleh pertempuran itu, bahkan lupa untuk berbicara, mata mereka tertuju pada bentrokan para raksasa dari 4 benua tengah ini. Pada saat yang sama, hati mereka, yang hampir mati rasa karena keterkejutan Chu Yan, bergetar lagi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia bisa unggul melawan roh tua void, yang belum mendapatkan keuntungan apapun sejauh ini? Hantu tua, bagaimana? Chu Yan tersenyum tipis, pedang terbang ungunya melindungi tubuhnya saat dia menyerang roh tua void sekali lagi. Saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Matilah. Tubuh emas naga gajah tanpa batas. Roh tua void meraung, dan tubuh emas naga gajah di belakangnya seketika membesar hingga sebesar gunung kecil. Pada saat yang sama, roh tua void mundur dan memasuki wujud hantu naga gajah, auranya menjadi sangat ganas. Formasi pedang 77, formasi pedang kayu surgawi biru, formasi pedang menciptakan ibel. Chu Yan langsung menyerang roh tua void. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter darinya, pedang terbang ungu emas di sekitarnya dengan cepat mengembang.
Pedang terbang ungu emas beroperasi dengan kecepatan tinggi, dan pola susunan memenuhi pedang terbang, dengan bayangan melayang muncul, seolah-olah pohon-pohon ilahi turun dari langit. Setelah formasi besar selesai, ia berubah menjadi sangkar kayu surgawi raksasa, langsung menjebak roh tua Void di dalamnya. Pada saat yang sama, di bawah konvergensi pola susunan pedang terbang, aura kuno dan purba terpancar, dan hantu pohon surgawi kuno setinggi 100 kaki menekan sangkar kayu surgawi tersebut. Tidak hanya itu, di saat berikutnya, energi ibel hitam muncul dari pedang-pedang yang terbang, mengubah formasi pedang kayu surgawi biru menjadi formasi kayu ibel. Formasi kayu surgawi ini setinggi 200 meter, sepenuhnya menyelimuti tubuh emas naga gajah, yang ukurannya sebesar gunung kecil. Melihat ini, Kong Jingu tidak bisa menahan rasa khawatir, berkata, "Ketua Sekte, bagaimana dengan adikku?" "Jangan khawatir, kapan anak ini pernah mengalami kekalahan? Formasi pedang itu adalah wilayah kekuasaannya," kata Tetua Kong dengan tenang. Hari ini, penampilan Cuyan benar-benar melampaui harapannya. Dalam serangkaian pertempurannya dengan roh Void tua, dia benar-benar mengintegrasikan 3 kultivasi tubuh, Dao, dan Ibel, dan sepenuhnya menekan lawannya. Tetua Kong berpikir dalam hati bahwa bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan jauh lebih baik daripada Cuyan. Di dalam formasi pedang kayu surgawi biru. "Anak kecil, kau pikir kau bisa menjebak orang tua ini dengan formasi rusakmu?" Hantam gajah emas. Hantu gajah emas di sekitar hantu tua roh Void tiba-tiba menginjakkan kaki, dan gelombang emas dengan cepat menyebar di ruang hampa, menghantam hantu kayu surgawi di sekitarnya. Pusaran ki spiritual, perkuat. Cuyan menjentikkan jarinya ke langit, dan pilar energi spiritual dari pusaran 5 warna dengan diameter 1000 meter menghantam formasi pedang kayu surgawi biru. Seluruh formasi pedang, yang diperkuat oleh energi spiritual, meningkat kekuatannya beberapa kali lipat, dan energi spiritual pada setiap figur kayu surgawi ilusi menjadi setebal setengah meter. Bum-bum, gelombang emas yang berasal dari injakan gajah emas menghantam sekitarnya, namun mereka tidak dapat menggoyahkan figur kayu surgawi ilusi. Pedang, datang. Cuyan menjentikkan jarinya, dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi ibel terbang keluar dari dalam formasi pedang kayu surgawi, langsung menyerang hantu tua roh Void. Raungan naga emas. Hantu tua roh Void meraung, melakukan serangkaian segel tangan. Sosok ilusi naga emas yang melilit gajah emas di luar tubuhnya membuka mulutnya lebar-lebar, dan raungan keluar darinya, dengan gelombang suara emas yang nyata menyebar dengan cepat keluar. "Perisai anti-air," Cuyan berkata dengan tenang, labu air biru bersinar terang, dan uap air memenuhi udara di sekitarnya. Bang-bang, gelombang suara emas yang terwujud menghantam perisai air, tetapi tidak mampu menembusnya untuk sesaat. Kekuatan pertahanan perisai anti-air terhadap kabut beracun, gelombang suara, dan hal-hal semacam itu kini terungkap. Raungan gajah emas. Raungan. Melihat situasi tersebut, roh tua Void tidak ragu-ragu, dan menunjuk jarinya lagi. Hantu gajah emas di sekitarnya mengulurkan belalainya dan meraung lagi. Lapisan gelombang suara emas yang terwujud runtuh lagi, tetapi kali ini gelombang suara tersebut pada dasarnya berbeda dari raungan naga. Gelombang suara tersebut mengandung hantu gajah mini. Raungan naga emas. Serangan gabungan naga dan gajah. Hantu tua roh Void mengerutkan bibirnya dan menunjuk lagi, melepaskan gelombang suara emas lain dari mulut naganya. Kali ini, gelombang suara emas tersebut mengandung hantu naga mini. Gelombang suara naga emas bertabrakan dengan gelombang suara gajah emas, seketika meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Perisai penolak air di sekitar Cuyan hancur seketika. Ah! Terlebih lagi, kecepatan serangannya sangat cepat, langsung memasuki pikiran Cuyan. Seketika, rasa sakit yang tajam muncul dari lautan kesadarannya. "Nak, tenangkan pikiranmu." Suara kuali roh tiba-tiba terdengar di pikiran Cuyan. Pusaran pikiran ekstrim. Cuyan menggertakkan giginya, menahan gelombang suara yang sangat menusuk telinga, dan meraung. 326 pikiran ilahi terbang keluar dari lautan kesadarannya. Pikiran ilahi yang terwujud seketika terpecah menjadi 2 dan mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap, mereka membentuk pusaran pikiran ilahi. Di bawah pusaran pikiran ilahi ini, kekuatan 326 pikiran ilahi setara dengan 800 pikiran ilahi. Hancur, hancur, hancur. Cuyan meraung, pusaran indera ilahinya dengan cepat meluas. Saat gelombang suara naga gajah itu melewatinya, gelombang itu langsung hancur berkeping-keping. Pedang, datang. Formasi pedang Yin Yang, basmi. Teriak Cuyan, dan puluhan pedang terbang dengan cepat tiba di dalam formasi pedang kayu surgawi, dengan cepat bergabung dengan pedang terbang ungu emas di sekitarnya untuk membentuk formasi pedang yang berisi gambar ilusi Yin dan Yang. Detik berikutnya, bola Taiji Yin yang langsung diselimuti energi ibel hitam, langsung menghantam roh tua Void. Pada saat yang sama, di dalam formasi pedang kayu surgawi,
bayangan pedang yang terbentuk dari energi ibel hitam terus-menerus menghujani dari segala arah. Pada titik ini dalam pertempuran, keduanya telah kehabisan cara, tidak menunjukkan niat untuk saling menguji. Segel naga gajah, tekan dan basmi. Roh tua Void meraung, membentuk segel tangan dan menyerang dengan telapak tangan yang kuat. Cahaya emas mengembun di dalam gambar ilusi naga gajah yang mengelilinginya, dan telapak tangan emas besar terbang keluar, dengan gambar ilusi naga gajah yang meraung di tengah telapak tangan, langsung menghantamnya. Boom boom, formasi pedang Yin Yang, yang didukung oleh energi ibel, tidak kalah kuatnya dengan harta spiritual tingkat atas, menghancurkan telapak tangan emas dalam sekejap. Namun, formasi pedang itu sendiri hampir runtuh. Melihat formasi pedang yang remang-remang meluncur ke arahnya, roh tua Void mencibir, lalu melepaskan serangan jari. Bang! Satu serangan jari menghancurkan formasi pedang Yin Yang. Pada saat itu, titik di mana formasi pedang Yin Yang runtuh hanya berjarak 1 meter dari roh tua Void. Detik berikutnya, senyum roh tua Void membeku. Sebuah menara kecil, diselimuti energi ibel namun mengandung cahaya spiritual 5 warna dan memancarkan hawa dingin yang membekukan, meluncur ke arahnya dengan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, jaraknya terlalu dekat roh tua Void tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung menangkis dengan tangannya. Boom! Glasir es 5 elemen, yang diperkuat oleh energi ibel, menghancurkan aura emas yang mengelilingi roh tua Void dan langsung mengenai tangannya. Saat cahaya memudar, satu-satunya tangan yang tersisa dari roh tua Void berlumuran darah. Cuyan berkata dengan tenang, roh tua Void, bagaimana rasanya? Meskipun mengatakan ini, Cuyan masih agak terkejut. Energi ibelnya, dikombinasikan dengan kekuatan glasir es 5 elemen, lebih dari 5 kali lebih kuat dari sebelumnya, namun hanya mampu menyebabkan tangan roh tua itu berdarah dan menderita luka ringan, yang menunjukkan betapa mengerikannya dia. Hehe, bagus sekali, bagus sekali. Anehnya, kali ini roh tua Void tidak mengamuk. Sebaliknya, dia mengibaskan darah dari telapak tangannya, suaranya sedingin es. Roh tua Void adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jenis orang seperti apa yang belum pernah dia lihat. Alasan dia awalnya marah adalah karena dia merasa telah jatuh ke dalam perangkap ibel kecil ini tidak lebih dari seekor semut di matanya. Tetapi setelah bertarung langsung dengannya, roh tua Void menyadari bahwa bocah di hadapannya tidak beruntung melukainya. Ini adalah kekuatannya seorang jenius dengan bakat luar biasa dan kebijaksanaan ibel. Merasakan halo biru di luar formasi pedang masih menimbulkan masalah, dan kekuatan spiritual serta esensi hidupnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan yang dipercepat. Pada saat ini, roh tua Void benar-benar menganggap Cuyan sebagai lawan dengan kekuatan yang setara. Dia siap bertarung sampai mati. Boom boom, dari segala arah, bayangan pedang ibel yang dilepaskan dari dalam formasi pedang kayu surgawi biru terus membombardir tubuh emas gajah naga. Meskipun kerusakannya tidak besar, roh tua Void tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan hingga mati. Bentuk sejati naga gajah, segel Buddha darah esensi. Terobos. Garis darah muncul di tengah telapak tangan kanan hantu tua itu, dengan cepat berubah menjadi karakter Buddha yang meneteskan darah, yang secara bersamaan dia arahkan ke langit. Amitabha, saat perisai cahaya emas terbang keluar, kekuatan sumpah emas terkondensasi di dalam hantu naga gajah yang mengelilingi hantu tua itu. Momentum telapak tangan emas melonjak, dan Buddha merah darah muncul di dalam telapak tangannya. Tidak bagus. Cuyan melesat, bergegas maju untuk menghancurkan telapak tangan emas itu. Aku sudah menunggumu, cakar naga belalai gajah. Hantu tua itu mencibir, dan belalai gajah melesat keluar dari hantu naga gajah yang mengelilinginya, seolah-olah mengantisipasi lokasi Cuyan, mengikat tubuhnya dengan erat. Dua cakar naga terbang masuk, mencengkeram Cuyan dengan kuat. Boom! Kekuatan segel Buddha darah esensi yang tak tertandingi menghancurkan formasi pedang kayu surgawi. Keluar, kerumunan di luar meraung, saat hantu kayu surgawi tiba-tiba roboh. Tetua Kong dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, firasat buruk merayap masuk. Detik berikutnya, sosok roh Void tua, berdiri di dalam hantu naga gajah raksasa, muncul. Wajahnya pucat pasi, satu tangannya telah terputus, dan tangan lainnya berlumuran darah, jelas menunjukkan luka serius. Di hadapannya, Cuyan mencengkeram erat dengan dua cakar naga emas dan belalai gajah emas. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apakah anak ini akan kalah? Hantu tua, keterampilan yang mengesankan, kata Cuyan dengan tenang. Dia telah meremehkan lelaki tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Ketika dia tidak lagi meremehkannya dan melepaskan kekuatan penuhnya, dia sangat menakutkan. Roh tua Void menatapnya dingin dan berkata, bocah kecil, aku tidak tahu kau bisa menggunakan metode seperti itu. Hari ini, setelah bertarung begitu lama, kau telah membuatku menganggapmu serius.
Aku akan melakukan apa saja untuk melenyapkanmu. Gabungkan. Saat dia selesai berbicara, belalai gajah mengencang, dan cakar naga mencengkeram lebih erat lagi. Merasakan tekanan yang meningkat, Cuyan dengan tenang berkata, aku akan melawanmu sampai akhir. Tubuh emas keras suci. Goyang. Boom! Cuyan langsung berubah menjadi kera berambut emas, mengeluarkan raungan saat tubuhnya langsung membesar, menghancurkan cakar naga dan belalai gajah yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, Cuyan menggenggam pedang Azure yang patah, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah roh tua Void, berteriak, 108, formasi pedang tornado naga geng surgawi. Sekumpulan pedang terbang ungu emas berubah menjadi tornado ungu sepanjang ratusan meter, permukaannya meluap dengan energi Ibel, berubah menjadi tornado hitam raksasa yang langsung menyerang roh tua Void. Semua ini harus berakhir. Cahaya putih susu melesat keluar dari dalam tubuh roh tua Void, mengembun di belakangnya dan akhirnya berubah menjadi jari yang dipenuhi rune. Jari ini bukan terbuat dari kekuatan spiritual, tetapi jari sungguhan dari daging dan darah. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Monster tua kesengsaraan ilahi. Suara Baitua tiba-tiba terngiang di benak Cuyan. Tahap kesengsaraan ilahi. Cuyan terkejut, tidak menyangka bahwa roh tua Void benar-benar telah mencapai tahap ini. Sebagai avatar, jari spiritual, aura roh tua Void lebih tenang dari sebelumnya. Dia berbicara dengan ringan, dan jari yang dipenuhi rune di belakangnya kemudian dengan lembut menunjuk. Wosh! Cahaya keemasan meledak darinya. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu petir, itu tidak akan memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Bang! Formasi pedang tornado naga gang surgawi, yang dipenuhi energi Ibel dan memiliki momentum yang menakutkan, runtuh seketika, 108 pedang terbang ungu emas hancur berkeping-keping. Barulah kemudian kekuatan jari itu menghilang. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun pulih dari keterkejutan mereka, mata mereka menatap kosong ke tempat kejadian di hadapan mereka. Tahap kesengsaraan ilahi ini adalah kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh kultivator yang benar-benar telah melewati ambang tahap kesengsaraan ilahi. Di empat benua tengah, meskipun ada kultivator yang disebut setengah langkah tahap kesengsaraan ilahi, belum ada kultivator yang pernah mencapai tahap kesengsaraan ilahi. Wajah tetua Kong muram. Awalnya dia mengira roh tua Void ini hanya sekilas melihat tepi tahap kesengsaraan ilahi, tetapi dia tidak menyangka itu benar-benar mencapai level tersebut. Dalam hal itu, bahkan jika dia menghadapinya, peluang kemenangannya hanya 50%. Cuyan, bisakah dia benar-benar melakukannya? Baitua, tingkat kultivasi tahap kesengsaraan ilahi apa yang telah dicapainya? Cuyan tidak menyerang secara gegabah kali ini. Dia menarik pedang terbang ungu emasnya untuk melindungi dirinya sendiri, melayang di udara, dan diam-diam mengamati roh tua Void, bertanya dalam hati. Dia baru saja memasuki tahap kesengsaraan ilahi. Dia belum mencapai kekuatan kesengsaraan ilahi penuh. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Suara Baitua bergema di benak Cuyan. Tahap pertama kesengsaraan ilahi. Pikir Cuyan dalam hati. Dia sudah tahu dari Baitua bahwa tahap kesengsaraan ilahi dibagi menjadi 5 fase kesengsaraan ilahi pertama, kesengsaraan ilahi kedua, kesengsaraan ilahi ketiga, kesengsaraan ilahi keempat, dan kesengsaraan ilahi kelima. Karena tahap jiwa baru lahir melibatkan pemadatan avatar eksternal lengkap, sementara tahap kesengsaraan ilahi hanya memungkinkan pemadatan sebagian avatar kepala, 4 lengan, badan, 6 bagian hanya ada maksimal 5 kesengsaraan ilahi untuk memadatkan 5 bagian. Jika dia bisa memadatkan ke-6 bagian itu, dia akan menjadi kultivator jiwa baru lahir sejati. Tapi hantu tua ini baru memadatkan 1 jari, masih jauh dari level pemadatan 1 lengan selama kesengsaraan ilahi pertama. Tahap kesengsaraan ilahi, lalu apa? Apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Cuyan meraung. Setelah berjuang sampai titik ini, hari ini, dia harus berjuang sampai mati. Dengan kata-kata itu, sosok Cuyan melesat, bergerak secepat kilat. Berhenti. Wajah hantu tua itu tetap tenang, dan dia berbicara lagi dengan acuh tak acuh. Di belakangnya, jari yang mewakili tahap kesengsaraan ilahi berkedip, menyebabkan ruang bergetar dan riak menyebar keluar. Bang! Tubuh Cuyan menabrak penghalang tak terlihat, langsung terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Cuyan terhalang saat menggunakan teknik 9 kilatan roh sejati. Cuyan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan cepat mengalirkan energi spiritualnya untuk memulihkan diri, matanya dipenuhi niat membasmi saat dia menatap hantu tua roh Void. Energi spiritual tahap kesengsaraan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan pada tahap ini, nak. Aku akui kau memang memenuhi syarat untuk melawanku, tetapi tidak ada yang dapat mengubah fakta bahwa kau akan dimusnahkan hari ini. Mati. Saat hantu tua roh Void selesai berbicara, jari kesengsaraan ilahi di belakangnya berkedip lagi, dan cahaya keemasan lainnya muncul. Bang!
Cahaya keemasan menyambar, darah berceceran, dan sebuah lubang selebar jari muncul di dada Cuyan, dari mana darah menyembur keluar. Segel, Cuyan menjentikkan jarinya berulang kali pada luka itu, dan luka itu tertutup sementara. Darah berhenti mengalir, dan wajah Cuyan menjadi pucat. Jika dia tidak menghindari sebagian luka itu pada saat terakhir, jantungnya akan tertusuk, dan tubuhnya akan dengan mudah roboh. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan dengan indera ilahi Cuyan yang kuat, dia tidak bisa menghindarinya. Para penonton semuanya takjub. Ini benar-benar di luar level yang sama. Ketika kekuatan mencapai level tertentu, tidak perlu teknik-teknik rumit, pukulan jari sederhana sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Apakah anak ini benar-benar akan kalah? Hampir semua orang menghela napas dalam hati. Cuyan telah berjuang sampai ke kuil roh Void sendirian dan telah mencapai titik ini. Bahkan kerumunan pun tidak mau menerima kekalahannya. Namun, hampir semua orang telah memprediksi hasilnya. Bagaimana mungkin seorang ahli tahap kesengsaraan ilahi dapat menahan pukulan seperti itu? Dia bahkan tidak bisa menghindar atau memblokir serangan lawan, jadi bagaimana mungkin dia bisa membasminya? Nak, kau telah melakukannya dengan cukup baik. Aku belum pernah melihat siapapun di 4 benua tengah yang selamat dari seranganku. Sekarang, lumpuhkan kultivasimu dan pergilah bersama anak buahmu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Hantu tua kuil roh Void berkata dengan kilatan aneh di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Cuyan dapat menghindari serangan pastinya yang mematikan. Aku tak takut bertempur. Senyum tipis muncul di bibir Cuyan, semangat bertarungnya melambung tinggi, tak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sosoknya melesat, dan dia menyerang maju lagi. Bocah kecil, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mati. Roh tua Void mencemooh. Setelah melepaskan avatarnya hari ini, dia tak berniat gagal. Dia menunjuk ke depan, dan jari kesengsaraan ilahi di belakangnya menyerang lagi, melepaskan semburan cahaya keemasan lainnya. Bang! Sosok Cuyan yang agak berantakan melesat dari udara. Namun, kali ini, tubuhnya tidak tertembus. Dia telah berubah menjadi kera berambut emas, dan sebagian daging metalik di dadanya telah penyok sekitar 1 inci, jelas menunjukkan bahwa tulang Cuyan di bawahnya patah. Oh! Roh tua Void sedikit terkejut. Bahkan kekuatan jari kesengsaraan ilahinya telah diblokir, teknik pemurnian tubuhnya memang luar biasa. Basmi, Cuyan menahan rasa sakit tulang yang patah, sosoknya melesat, dan dia menyerang maju lagi. Dasar bocah tak berguna, kau akan celaka hari ini. Hantu tua itu mencibir, dan jari kesengsaraan ilahi di belakangnya melepaskan cahaya keemasan lainnya. Bang! Cuyan terbatuk darah, sosoknya yang berantakan muncul kembali. Saat ini, Cuyan hanya berjarak 100 meter dari hantu tua itu. Basmi, Cuyan meraung, menggenggam pedang azure yang patah, sosoknya kembali berkedip saat dia menyerbu ke depan. Bang! Basmi! Bang! Basmi! Cuyan berulang kali melepaskan 9 kilatan roh sejati, tetapi setiap kali dia terkena jari kesengsaraan ilahi. Lekukan setebal 8 jari muncul di tubuhnya, dan tulang-tulangnya patah tak terhitung jumlahnya. Meskipun Cuyan sedang dipukul, dia semakin dekat dengan hantu tua itu. 90 meter, 80 meter, 70 meter, 60 meter. Bang! Sosok Cuyan yang berantakan muncul kembali, sekarang hanya berjarak 20 meter dari hantu tua itu. Auranya lebih lemah dari sebelumnya. Adik Chu, Tuan Chu, Saudara Taois Chu. Kerumunan itu tak sanggup lagi menyaksikan dan berteriak hampir serentak. Sungguh tekad yang luar biasa. Mengabaikan rasa sakit yang menyiksa akibat patah tulang dan terus berjuang tanpa henti. Para penonton menghela napas dalam hati. Jika mereka adalah Cuyan, bahkan dengan teknik rahasia kultivasi tubuh itu, mereka tidak akan pernah bertahan selama ini. Tetua Kong tetap diam. Dia memahami muridnya begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menghentikannya sekarang, tetapi Tetua Kong juga punya rencana jika Cuyan menghadapi bahaya, dia akan segera turun tangan. Anak kecil, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau melumpuhkan kultivasimu sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Kata roh Void tua, ekspresinya tidak lagi tenang. Jari kesengsaraan ilahi adalah teknik terkuatnya, namun telah diblokir 8 kali berturut-turut sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Sebenarnya, Cuyan hampir tidak mampu bertahan. Jika bukan karena kekuatan pertahanan yang luar biasa dari tubuh emas merah keras suci, tubuh Cuyan pasti sudah roboh. Sekarang, lebih dari selusin tulang di tubuh Cuyan telah patah. Merasa kesakitan, tatapan gila muncul di mata Cuyan, tetapi auranya tetap tinggi saat dia menyatakan, aku tidak takut bertempur. Dengan itu, sosoknya kembali melesat. Hantu tua itu, dengan wajah berkerut karena amarah, meraung, mati. Mati, mati. Begitu kata-katanya selesai,
sebuah jari di belakangnya menjentikkan 3 kali, melepaskan 3 pancaran cahaya keemasan seperti kilat. Bang, bang, bang. 3 serangan jari itu mendarat serentak di Cuyan, memperlihatkan kondisinya yang babak belur. 11 penyok menghiasi dadanya, tulang-tulangnya patah tak terhitung jumlahnya. Wajah Cuyan pucat pasi, darah mengalir deras dari mulutnya dan dalamnya rusak parah. Saat ini, Cuyan hanya berjarak 10 meter dari hantu tua itu. Nak, kau kejam. Bai tua tak kuasa menahan napas. Dia telah menebak rencana Cuyan memang, ini satu-satunya cara untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Semua orang berdiri membeku, menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Dengan kekuatan kultivator tahap jiwa baru lahir 1, yang nyaris mencapai alam kesengsaraan ilahi setengah langkah dengan bantuan orang lain, dia sebenarnya telah menahan 11 serangan jari dari seorang ahli tahap kesengsaraan ilahi tanpa mati. Ini membuat semua orang kagum, namun tidak ada yang percaya Cuyan bisa menang. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Cuyan, yang tahu dia tidak bisa menang, bertarung dengan begitu putus asa. Bagus sekali, Nak. Tinju tetua Kong mengepal, siap untuk terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan hantu tua suling kapan saja. Kau bocah, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa membasmimu. Basmi, basmi, basmi. Wajah hantu tua suling agak pucat. Menggunakan jari kesengsaraan ilahi membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, dan dia tidak memiliki pusaran energi spiritual untuk mengisinya kembali. Energi spiritualnya sudah agak terkuras, dan niat membasminya terhadap Cuyan semakin kuat. Saat kata-katanya selesai, jari kesengsaraan ilahi hantu tua suling berkedut lagi. Bang! Speed! Pukulan itu mengenai tubuh Cuyan yang berwarna merah keemasan, yang berkilauan dengan cahaya metalik. Cuyan memuntahkan seteguk darah, tetapi ia menenangkan diri dan tidak mundur. Pedang-pedang terbang berwarna ungu keemasan di sekitarnya membentuk tanah di udara saat ia melangkah maju. 9 meter. Bocah! Matilah! Bang! Roh tua Void meraung, dan serangan jari lainnya menghantam tubuh Cuyan. Puff! Cuyan memuntahkan darah lagi, tetapi masih menggertakkan giginya dan tidak mundur selangkah pun. Roh tua Void tidak menyadari bahwa saat Cuyan semakin dekat, kekuatan spiritualnya dengan cepat menghilang. Jangkauan lingkaran Kaisar Azure menyusut, dan kekuatannya secara alami meningkat. Kekuatan jari kesengsaraan ilahi tidak lagi seperti semula. Haha, hantu tua, kau bisa membasmiku. Cuyan mencibir dan melangkah maju lagi. 8 meter. Basmi. Bang. Hantu tua, kau tidak bisa membasmiku. Basmi. Bang. Hehe. Hanya itu. Basmi. Bang. Terasa geli lagi. Dengan teknik Kaisar Azure abadi yang didorong hingga batasnya pada jarak sedekat itu, kekuatan spiritual roh tua Void terkuras dengan cepat. Tentu saja, dia kesulitan melepaskan jari kesengsaraan ilahi, kekuatannya terus berkurang. Cuyan juga dalam keadaan genting, dia terluka parah. Jika bukan karena tekadnya yang tak tergoyahkan dan pertahanan mengerikan dari tubuh emas keras suci, dia mungkin sudah dikalahkan. Jarak antara Cuyan dan roh tua Void juga terus menyempit. 7 meter, 6 meter, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter. Menggunakan darah esensi sebagai katalis, dasar bocah, matilah. Roh tua Void, seolah-olah dalam keadaan mengamuk, menarik kekuatan spiritual dari darah esensi dan menyerang dengan jarinya lagi. Bang! Puff! Tubuh emas merah keras suci akhirnya roboh, dan lubang berdarah lain muncul di dada Cuyan. Lubang ini hanya setengah inci dari jantungnya seandainya saja serangannya meleset sedikit saja, tubuh Cuyan pasti sudah roboh. Saat ini, tubuh Cuyan dalam kondisi mengerikan, dengan puluhan luka berdarah di dadanya, di antaranya tulang-tulang yang patah terlihat samar-samar. Pada saat ini, Cuyan hanya berjarak 1 meter dari roh tua Void. Keduanya berhadapan muka. Cuyan bahkan bisa melihat dengan jelas setiap alis roh tua Void yang berkedut. Haha, bocah, teknik rahasiamu tidak berfungsi lagi. Kau memberiku. Puff. Roh tua Void tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tinju tulang putih menghantam wajahnya. Pukulan ini sangat kuat, hampir seluruh kekuatan tubuh Cuyan saat ini. Setengah wajah roh tua Void hancur, dan darah menyembur dari mulutnya, disertai beberapa gigi yang patah. Karena tubuh emas kekuatan kehendak yang melindungi tubuhnya, tubuh roh tua Void tidak terlempar. Semua orang apakah dia telah menahan begitu banyak pukulan berat, hampir mati karena luka parah, hanya untuk satu serangan ini. Dasar bocah, aku akan membasmimu. Hantu tua itu, wajahnya setengah hancur dan berlumuran darah, meraung, tubuhnya dipenuhi hampir 8 lapisan darah esensi, dengan cepat menyatu menuju jari kesengsaraan ilahi di belakangnya. Ekspresi semua orang berubah drastis, kekuatan jari ini sangat menakutkan. Sekali dilepaskan, Cuyan pasti akan mati.
Cahaya keemasan berkilat di atas tetua Kong, tetapi kemudian berhenti. Otang pembawa sial, seharusnya kau. Ah! Cuyan meraung, matanya anehnya diselimuti cahaya ungu. Pada saat yang sama, pola ibel ungu aneh di bahu kirinya tiba-tiba menyala. Detik berikutnya, pupil matanya berubah sepenuhnya menjadi ungu, dan cahaya ungu berkilat di dalam rambut hitam legamnya, mengubahnya menjadi pola rumit hitam dan ungu. Pola ibel di bahu kirinya juga bersinar terang dengan cahaya ungu, dan pola ungu aneh dengan cepat menyebar dari bahu kirinya. Dalam sekejap, seluruh wajah, leher, dada kiri, dan lengan kiri Cuyan sepenuhnya tertutup pola ungu yang menyeramkan. Pada saat kritis ini, tubuh ibel ungu muncul. Bersamaan dengan itu, api hijau berkobar di sekitar Cuyan, dan luka di dadanya sembuh dengan cepat. Basmi, aura ibel ungu kehitaman muncul di sekitar Cuyan, berputar-putar di tubuhnya. Raungan seperti binatang buas keluar dari mulutnya, dan tangannya, yang ditutupi pola ungu yang menyeramkan, dengan cepat membesar, langsung berubah menjadi cakar ungu sebesar kipas, permukaannya dipenuhi rune ibel. 5 ujung jarinya berkilauan dengan cahaya yang dingin, dan ia membanting telapak tangannya ke kepala roh tua Void. Bang! Roh tua Void, yang masih terstunet oleh pemandangan di depannya, benar-benar kehilangan orientasi akibat pukulan di kepala, batuk darah. Namun, dengan menggunakan kekuatan pukulan itu, seluruh tubuhnya melesat ke atas, langsung menyerang tubuh emas naga gajah yang mengelilingi roh tua Void. Raungan, awuwo, hantu naga emas dan gajah emas meraung bersamaan, secara naluriah melawan balik. Potong, energi ibel pada pedang azure patah milik Cuyan melonjak, dan dia menebas ke bawah dengan pedang itu. Bang! Belalai gajah emas terputus oleh pedang. Raungan, naga emas mengayunkan cakarnya. Hancurkan! Tangan kiri Cuyan berubah menjadi cakar ungu dan menebas. Bang! Cakar naga emas langsung tercabik-cabik oleh Cuyan. Kekuatan Cuyan telah meningkat ke tingkat kesengsaraan ilahi setengah langkah. Sekarang, dengan berkah tubuh ibel ungu, kultivasinya telah meningkat secara dramatis, membuatnya hampir setara dengan roh Void tua, hanya kekurangan avatar. Pedang azure patah, basmi. Raungan, cahaya ungu bersinar di mata Cuyan saat pedang azure patah menebas ke bawah lagi. Hantu Haotian muncul, dan momentum pedang azure patah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menebas dengan ganas. Bang! Kepala naga emas itu langsung terbelah oleh pedang Cuyan, dan kepala naga raksasa itu jatuh dari langit. Kau bocah, kau pantas mati. Roh Void tua bereaksi seketika, melihat naga emas kekuatan keinginannya terputus, dan menjadi sangat marah, hendak mengaktifkan jari kesengsaraan ilahi. Tapi bagaimana Cuyan bisa memberinya kesempatan? Tanpa ragu, dia menebas lagi dengan pedangnya. Bang! Kepala gajah emas kekuatan keinginan terputus. Dengan kedua tubuh emas kekuatan keinginan hancur, Cuyan membidik jari kesengsaraan ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Cuyan telah bertahan begitu lama, bahkan mempertaruhkan luka serius, semua demi momen ini. Basmi, Cuyan menebas dengan pedangnya, Haotian meraung, dan energi pedang ibel meledak dengan dahsyat, merobek tubuh emas kekuatan keinginan yang hancur. Jari kesengsaraan ilahi yang diselimuti rune muncul di hadapannya, kini terkondensasi dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tepat ketika Cuyan hendak menyerang, raungan terdengar di telinganya. Mati, boom, cahaya keemasan yang sangat menakutkan meledak. Awan kabut darah memenuhi udara. Sosok Cuyan muncul 100 meter jauhnya, lengan kirinya hilang, bahunya berlumuran darah. Huf, huf. Pada saat ini, wajah Cuyan pucat pasi, dan dia terengah-engah. Serangan tertinggi dari jari kesengsaraan ilahi benar-benar menakutkan Cuyan tidak punya cara untuk menghindarinya sepenuhnya. Dalam momen krisis ini, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan satu lengannya. Pertempuran ini adalah pertempuran paling brutal yang pernah Cuyan lawan sejak dia diburu dan menghancurkan diri sendiri selama tahap inti emasnya oleh Huan Mingfeng dan Huan Mingyun. Murid. Sosok tetua Kong berkelebat, muncul tepat di samping Cuyan. Guru, tidak apa-apa, hanya satu lengan. Senyum tipis muncul di wajah pucat Cuyan saat dia berbicara dengan tenang. Semua orang terkejut. Ketenangan macam apa yang dimilikinya? Kehilangan satu lengan dan tetap begitu tenang dan terkendali. Mereka menghela napas dalam hati, tidak heran dia memiliki kultivasi seperti itu. Di sisi lain, hantu tua dari roh ilusi itu pun tidak dalam kondisi yang lebih baik. Pipi kanannya berlumuran darah, dan darah menyembur dari cakar Cuyan yang menghantam kepalanya. Seluruh wajahnya berlumuran darah, dan dengan tangan yang telah dipotong Cuyan sebelumnya, pakaiannya ternoda darah, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Melihat tubuh emas tekadnya di luar tubuhnya, kepala naga itu terpenggal, kepala gajah itu terputus, dan seluruh tubuh emas tekadnya hancur berkeping-keping. Cahaya jari kesengsaraan ilahi juga meredup. Semua ini adalah hasil dari pertarungan jarak dekat Cuyan. Jika bukan karena pertarungan jarak dekat,
dengan jari kesengsaraan ilahi yang terus-menerus menghujaninya, lingkaran Kaisar Biru Cuyan hanya memiliki efek terbatas dalam melemahkannya dan sama sekali tidak bisa mendapatkan keunggulan. Cuyan menggunakan tubuh emas keras suci untuk menahan serangan, memaksa dirinya ke dalam situasi putus asa dan melepaskan tubuh ibel ungu, akhirnya berhasil melukai roh tua Void dalam satu serangan. Namun, pada saat ini, wajah roh tua Void yang berlumuran darah dan babak belur penuh dengan seringai ganas, dan dia berkata dengan marah, "Nak, dalam keadaanmu saat ini, sulit untuk mendekatimu lagi. Kau pasti akan mati hari ini." Memang, dalam kondisinya saat ini, Cuyan telah kehilangan satu lengan, terluka parah, dan kultivasinya kurang dari sepertiga dari sebelumnya. Di bawah jari kesengsaraan ilahi, dia tidak punya kesempatan lagi. Cuyan, dengan satu lengannya menggenggam pedang Azure yang patah, mengarahkannya ke roh tua Void dan berkata dengan tenang, "Kau sudah kalah." "Aku kalah. Haha, sungguh lelucon. Dasar bocah kecil, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi hari ini." Jari kesengsaraan ilahi. "Ah, tidak." Roh tua Void tertawa terbahak-bahak, hendak melepaskan serangan terakhir dengan jari kesengsaraan ilahi, ketika dia merasakan pikirannya terbakar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit kes. Api hitam muncul di jari kesengsaraan ilahi yang patah di belakang roh tua Void. Dalam sekejap, api hitam menyebar, sepenuhnya menelan dan membakar jari kesengsaraan ilahi dalam api hitam Azure yang melahap. "Ah, tidak, avatarku, tidak." Roh tua Void menjerit kes, dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Tapi semuanya sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah. Jari kesengsaraan ilahi yang patah hangus terbakar oleh api hitam Azure yang melahap, dan kemudian tubuh emas yang pangkemping dari tekad roh tua Void juga lenyap menjadi ketiadaan di bawah api hitam Azure yang melahap. Roh tua Void telah dikalahkan. Pada saat ini, seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Kemenangan, kemenangan. Roh tua Void, seorang kultivator di tahap kesengsaraan ilahi, benar-benar telah dikalahkan. Meskipun semua itu terjadi di depan mata mereka, semua orang merasa itu sangat tidak nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Tahap kesengsaraan ilahi identik dengan tak terkalahkan di empat benua tengah, namun dia benar-benar telah dikalahkan, dan dikalahkan oleh seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat pertama. Ini ditakdirkan untuk terukir dalam sejarah. Tetua Kong memandang pemuda di sampingnya, yang telah kehilangan satu lengan tetapi tidak menunjukkan emosi apapun. Sejak dia diusir dari Gua Buddha yang terpenjara hingga sekarang, Tetua Kong benar-benar menyadari bahwa muridnya telah jauh melampaui harapannya. Api hitam yang melahap membakar semuanya menjadi abu sebelum terbang kembali ke tangan Cuyan. Bukan berarti Cuyan tidak ingin membakar roh tua Void juga, tetapi jika roh tua Void mati seperti ini, jiwa dan esensi semua kultivator wanita tak berdosa yang dikendalikan oleh roh Void di lautan kesadarannya akan hancur total, dan para kultivator wanita itu juga akan mati. Cuyan tidak bisa membiarkan begitu banyak kultivator wanita binasa hanya demi kesenangan sesaat. Tatapan Chu Yan dingin saat dia dengan tenang berkata, "Hantu tua suling, serahkan esensi jiwa dan darahmu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat." "Haha, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Jika aku mati hari ini, aku akan membuat orang-orang ini membayar dengan nyawa mereka." Hantu tua suling meraung, sekarang benar-benar tak berdaya dan benar-benar kalah. Para penonton khawatir murid-murid sekte mereka masih terjebak di dalam kuil suling. Jika hantu tua suling benar-benar memilih untuk bertarung sampai mati, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, tidak ada yang berbicara. Dari fakta bahwa Cuyan tidak membasminya secara langsung, mereka tahu bahwa Cuyan tidak akan membiarkan masalah ini tanpa hukuman. "Ini perbuatanmu sendiri, segel," kata Cuyan dengan tenang, menyarungkan pedang langit hancurnya. Dia mengucapkan serangkaian segel tangan dan menekannya dengan kuat ke dahinya. "Ah, tidak," hantu tua suling meraung. Simbol perak di dahinya, yang ditekan oleh esensi darahnya, kini bersinar terang. Hantu tua suling tidak berdaya untuk menekannya, dan hanya bisa membiarkan simbol perak itu merayap di seluruh wajahnya. Pada saat ini, simbol perak dengan cepat memasuki lautan kesadaran hantu tua suling. Di dalam lautan kesadarannya terdapat butiran darah yang tak terhitung jumlahnya, padat, berjumlah ribuan. Setiap butiran berisi secuil sisa jiwa esensi jiwa para kultivator wanita di biara roh Void. "Sebarkan." Dengan sebuah pikiran, Cuyan melepaskan aliran simbol perak, yang dengan cepat meluas, berlipat ganda menjadi jutaan dan terbang ke setiap butiran darah. Simbol-simbol perak itu bersinar terang, menyegel sepenuhnya butiran darah. Wosh! Di kejauhan, para penonton melihat butiran darah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari antara alis roh hantu Void tua itu, melesat ke arah Cuyan dan akhirnya berputar mengelilinginya. Tanpa simbol perak dari jimat penyegel, rasa sakit di wajah roh Void tua memudar, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam saat ia melihat pemandangan di hadapannya.
Saudara-saudara Taois kuil roh Void, sekarang kalian bebas. Suara Cuyan yang dalam bergema di seluruh kuil roh Void. Dari dalam pegunungan di bawah, tak terhitung banyaknya kultivator kuil roh Void terbang keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari 9 tingkat kultivator dari kuil roh Void telah terbang keluar, masing-masing dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Mereka memandang roh Void tua di langit, yang auranya sangat lemah dan tampak di ambang kematian, dan kemudian pemuda berambut ungu di sisi lain, yang kapaknya terputus tetapi auranya masih tak terbendung. Hati mereka dipenuhi dengan rasa kagum yang luar biasa Gankei, emosi kompleks yang mencakup perasaan campur aduk, termasuk kekaguman, penyesalan, dan rasa takjub. Apakah mereka benar-benar bebas? Berpencar. Di langit, Cuyan berbicara dengan tenang. Simbol perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari butiran darah yang diselimuti oleh simbol perak yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan kemudian butiran darah itu melesat ke segala arah menuju para kultivator kuil roh Void di bawah. Wosh! Butiran darah yang tak terhitung jumlahnya, yang dipelihara selama bertahun-tahun di dalam tubuh roh tua Void, seorang kultivator di tahap kesengsaraan ilahi, tidak hanya menyerap sebagian kekuatan spiritualnya tetapi juga memiliki tingkat kesadaran tertentu. Sekarang, mereka terbang menuju tuan mereka masing-masing. Satu persatu, butiran darah itu melesat ke kepala para kultivator wanita dari kuil roh Void. Cuyan memandang ke bawah ke arah para kultivator wanita dari kuil roh Void, yang auranya melonjak, dan berkata dengan tenang, ini juga kesempatan bagi kalian. Sekarang, kalian benar-benar bebas. Ini benar-benar darah esensi jiwaku. Aku bebas. Kultivasiku. Ini, apakah aku bermimpi? Banyak kultivator dari kuil roh Void, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, meraung kegirangan. Kebaikan besar rekan Taois Chu tak terukur. Jing An menangis. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya dia menunggu momen ini. Kebaikan ini lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Dia segera berlutut di hadapan Cuyan. Setelah lolos dari biara suling yang seperti mimpi buruk, Jing An memutuskan untuk meninggalkan kultivasi Buddhisnya. Dia ingin menemukan Kong Yun Hai, dia ingin menemukan hidupnya sendiri, jadi dia memanggil Cuyan sebagai saudara Taois Chu alih-alih dermawan Chu. Kebaikan besar saudara Taois Chu tak terukur. Sekelompok kultivator wanita dari biara suling berlutut di hadapan Cuyan. Kebaikan besar saudara Taois Chu tak terukur. Sekelompok kultivator wanita lain dari biara suling berlutut di hadapan Cuyan. Kebaikan besar saudara Taois Chu tak terukur. Di kejauhan, sekelompok kultivator wanita lain dari biara suling berlutut di hadapan Cuyan. Akhirnya, semua kultivator wanita dari biara suling berlutut di hadapan Cuyan, dan bahkan para kultivator di antara para penonton yang memiliki hubungan dekat dengan para kultivator wanita dari biara suling pun ikut berlutut. Cuyan memandang kerumunan itu, hatinya yang penuh dengan ajaran Dao terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ia berkata dengan tenang, semuanya, silakan berdiri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi biara suling di Yongsu. Semuanya sudah berakhir. Terima kasih, dermawan. Terima kasih, dermawan. Banyak kultivator wanita, mata mereka berkaca-kaca, berdiri dan memandang pria bak dewa di langit itu. Pria ini telah memberi mereka kehidupan baru. Hantu tua suling, sekarang kau juga bisa mati. Kata Cuyan dengan tenang, sambil mengulurkan jari yang di atasnya api hitam berkobar. Kau tidak bisa membasmiku, kau tidak bisa. Hantu tua suling akhirnya merasakan kematian menyelimutinya. Tiba-tiba, secercah harapan muncul di matanya saat dia meraung, Cuyan, jangan paksa aku. Wanita yang kau cintai masih di tanganku. Selama aku. Cuyan, sebelum hantu tua suling selesai berbicara, sebuah suara yang hampir tersedak isak tangis terdengar di belakang Cuyan. Cuyan berbalik dan melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun biru panjang, wajahnya yang menawan berlinang air mata, matanya yang indah menatapnya dengan kesedihan. Dia tersenyum tipis Siwen, apakah kau baik-baik saja? Cuyan, hati Ruo Siwen luluh seketika itu juga, dan ia langsung memeluk Cuyan. Pria ini, demi dirinya, menyerbu biara suling, menderita luka parah dan kehilangan satu lengan, namun hal pertama yang ia katakan padanya adalah menanyakan apakah ia baik-baik saja. Saat itu, Ruo Siwen merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Wah, bagaimana kau bisa begitu bodoh, wah. Ruo Siwen terisak tak terkendali, kata-katanya tercekat oleh emosi. Cuyan menatap King Bujing di hadapannya dan tersenyum tipis, dengan sungguh-sungguh berkata, Paman King, apakah Paman bersedia mempercayakan Siwen kepada keponakan Paman? Cuyan, aku bukan ayah yang baik. Mulai sekarang, Siwen dipercayakan kepadamu. Bagus, bagus, haha. Pemuda di hadapannya ini telah menyelamatkannya dari kesulitan dan lebih menghargai putrinya daripada nyawanya sendiri. Apalagi yang bisa ia minta? Saat itu, King Bujing tak kuasa menahan air mata bahagia,
hatinya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Paman King. Chu Yan tersenyum bahagia. Dia telah lama menunggu momen ini. Dia berkata kepada wanita cantik di pelukannya, "Si Wen, bagaimana kalau kita mengadakan upacara kultivasi ganda kita dalam sebulan?" Ya, suara Si Wen hampir tak terdengar, air mata menggenang di matanya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia juga telah lama menunggu momen ini. Semua orang yang hadir dipenuhi dengan berkah. Pria ini telah memenangkan hati seluruh penduduk Yongsu. Banyak kultivator wanita dari biara suling di bawah merasakan gelombang iri hati. Jika seorang pria bisa memperlakukan mereka seperti ini, apalagi yang bisa mereka minta? Tetua Kong tertawa terbahak-bahak, "Haha, bagus, rekan Taoist King, mulai hari ini, kita adalah ipar. Saya merasa terhormat memiliki pemuda berbakat seperti Anda. Saya benar-benar mengagumi Anda karena telah membesarkan anak yang luar biasa." Haha, Tetua Kong dan King Bujing sama-sama gembira. Mau pergi, indera ilahi Chu Yan bergejolak, dan dia telah merasakan roh tua dari biara suling bersiap untuk melarikan diri. Seketika, api hitam menyembur keluar dari tangannya. Tidak, roh tua Void, yang telah bersiap untuk menggunakan esensi terakhirnya untuk melarikan diri menggunakan teknik melarikan diri dengan darah, diselimuti kabut darah, yakin dia pasti bisa melarikan diri. Tiba-tiba, api hitam menyelimutinya, dan di detik berikutnya, dia sepenuhnya dilalap api gelap. Ah, tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak akan. Dalam sekejap mata, roh tua Void terbakar menjadi abu di tengah jeritan. Roh tua Void, sosok kuat di tahap kesengsaraan ilahi yang telah mendominasi 4 negara pusat selama ratusan tahun, benar-benar mati. Pada saat kematiannya, sebuah token jatuh dari api. Kematian roh tua Void mengakhiri serangkaian pergolakan di Yongsu. Sekte Bulu Biru sepenuhnya dikendalikan oleh King Bujing dan tetap menjadi sekte terbesar di Yongsu. Biara roh hampa tidak bubar tetapi dihidupkan kembali, dan berganti nama menjadi Bai Cuguan. Banyak kultivator wanita dari biara roh hampa meninggalkan Buddhisme untuk Taoisme, membakar gerbang biara, membangun yang baru, dan mendirikan patung emas Chu Yan untuk pemujaan sehari-hari. Di mata mereka, apa gunanya Buddhisme? Ketika Anda terjebak dalam lautan penderitaan, di mana Buddha? Chu Yanlah yang menyelamatkan Anda dari lautan penderitaan itu, bukan yang disebut Buddha. Memuja Buddha kurang efektif daripada memuja Chu Yan. Karena Chu Yan adalah seorang kultivator Taois, semua orang sebaiknya juga mempraktikkan Tao. Dia menduduki peringkat teratas dalam ujian prefektur Yuzhu, menyerbu sekte King Yu, mengepung Wang Lingtian, bertarung sendirian di biara suling, membantai 108 kultivator pertapa, memotong 16 Buddha roh, memusnahkan 4 Raja Dharma Agung, dan akhirnya membakar hantu tua suling hingga mati, menyelamatkan banyak kultivator wanita dari penderitaan mereka. Chu Yan ditakdirkan untuk menjadi legenda. Berita tentang Chu Yan dan Ruo Siwen menjadi pasangan kultivasi telah menyebar ke seluruh Yongsu. Tanggalnya tinggal sebulan lagi. Sementara perayaan kultivasi ganda sedang berlangsung meriah, Chu Yan mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di dalam sekte King Yu, gua tempat Wang Lingtian awalnya mengasingkan diri, yang masih kaya akan energi spiritual, kini telah menjadi tempat pengasingan Chu Yan. Chu Yan duduk bersila, api hijau membubung di sekelilingnya api kehidupan hijau. Tanpa api kehidupan hijau, Chu Yan tidak akan berani bertarung sebebas ini. Ho, tiba-tiba, semua api kehidupan hijau di sekitar Chu Yan memasuki tubuhnya. Ho, Chu Yan perlahan membuka matanya, menghembuskan napas keruh, 2 pancaran cahaya keluar dari matanya. 7 hari hanya butuh 7 hari bagi api kehidupan hijau untuk sepenuhnya menyembuhkan luka Chu Yan. Namun, lengan Chu Yan yang terputus sulit diperbaiki. Nak, kecuali kau memasuki tahap jiwa Naschen sejati, api kehidupan hijau dapat meregenerasi lengan yang terputus, dan bahkan selama masih ada sepotong daging yang tersisa, ia dapat beregenerasi dengan cepat. Bahkan jika kau mati, selama jiwamu tidak hancur, kau dapat dibangkitkan. Tapi sekarang, lenganmu yang terputus sulit dipulihkan bahkan dengan api kehidupan hijau. Suara Bai Tua terngiang di benak Chu Yan. Tidak apa-apa, Bai Tua, mungkin ini juga semacam latihan untukku. Chu Yan tersenyum tipis, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Sayang sekali jamur tulang Yin 7 daun sangat langka. Kita sudah menghabiskannya terakhir kali untuk memurnikan pil generasi jiwa balik untuk Bao Yunfeng dan lelaki tua Ling itu, dan sangat sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Desahan Bai Tua bergema di benak Chu Yan. Pil generasi jiwa balik, meskipun tidak mencapai tingkat makhluk tahap Naschen Soul seperti api hijau, yang dapat terlahir kembali hanya dengan sepotong daging, hanya dapat digunakan untuk sebagian tubuh. Sayangnya, pil itu membutuhkan bahan penting, jamur tulang Yin 7 daun, yang sangat sulit didapatkan. Bai Tua, tidak apa-apa, lengan yang terputus ini akan pulih cepat atau lambat. Kata Chu Yan dengan senyum tipis.
Dia tidak terlalu khawatir. Mungkin ini hanyalah pengaturan takdir. Sebenarnya, kau bisa menggunakan lengan kultivator tahap Nas Chen Sol lainnya, atau bahkan anggota tubuh beberapa binatang ibel tahap Nas Chen Sol, untuk sementara menggantikannya. Suara Old Bai terdengar lagi. 3 benua atas penuh dengan bahaya, dan lengan Cuyan telah memasuki wilayah tersebut, membuat Old Bai sangat khawatir. Cuyan berkata, masa depanku pasti akan berada di puncak alam fana ini. Jika aku membutuhkan lengan, itu haruslah lengan dari puncak itu. Baiklah, tetapi sebelum pergi ke 3 benua atas, kau harus beradaptasi untuk bertarung dengan satu lengan. Old Bai mengangguk dalam hati dan berkata, tentu saja, sekarang lukaku telah sembuh, dan kultivasiku telah mencapai puncak tingkat pertama tahap Nas Chen Sol. Selanjutnya, aku bisa memurnikan pil. Kata Cuyan, lalu kilatan cahaya muncul di tangannya, dari mana sebuah tungku pil hitam pekat terbang keluar. Itu adalah tungku api jahat anggur hitam. Kilatan cahaya muncul di tangan Cuyan, dan sebuah kotak giok muncul. Saat membuka kotak giok, sebuah benda muncul di dalamnya buah berwarna hijau terang berbentuk bayi. Itu adalah buah roh bayi. Buah roh bayi ini diperoleh Cuyan ketika dia membasmi manusia gurita di dasar laut gurun tulang untuk mengumpulkan tanah berat hitam mendalam. Buah roh bayi dapat meningkatkan kekuatan kultivator jiwa baru lahir sebanyak 1 tingkat, tetapi Cuyan tidak berniat menggunakannya, karena kultivasi yang ditingkatkan dengan mengandalkan benda spiritual pasti tidak akan sekuat itu. Kegunaan lain dari buah roh bayi adalah untuk memurnikan pil kondensasi bayi. Pil ini dapat meningkatkan peluang seorang kultivator untuk maju ke tahap jiwa baru lahir hingga 3 kali lipat. Namun, Cuyan memasuki keadaan pencerahan diri ketika dia mencapai tahap jiwa baru lahir dan tidak bergantung pada buah ini. Oleh karena itu, pil kondensasi bayi ini secara alami dimurnikan oleh Cuyan untuk Ruo Siwen. Meskipun tubuh kayu surgawi Ruo Siwen luar biasa, mencapai tahap jiwa baru lahir dalam 100 tahun bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pil kondensasi bayi, peluangnya akan meningkat pesat. Buka tungkunya. Cuyan memasuki hari ke-30 masa pengasingannya. Semua orang menunggu dengan cemas di luar gua tempat Cuyan mengasingkan diri. 30 hari telah berlalu, dan upacara kultivasi ganda akan diadakan besok. Sesuai permintaan Cuyan sebelum pengasingannya, undangan telah dikirim ke seluruh Yongsu. Tetapi Cuyan belum muncul, yang sungguh mengkhawatirkan. Ayah, apakah menurutmu Cuyan akan baik-baik saja? Ruo Siwen bertanya dengan cemas. Setelah melalui begitu banyak hal, keduanya akhirnya akan bersama, dan dia sangat khawatir. Jangan khawatir, putriku sayang. Bahkan hantu tua suling dibasmi oleh Cuyan. Apa yang mungkin terjadi jika dia hanya mengasingkan diri? King Bujing berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, muridku tersayang, anak ini pasti akan baik-baik saja. Kata tetua Kong sambil tersenyum. Mendengar kata-kata muridku tersayang, Ruo Siwen tersipu dan mengangguk. Tepat saat itu, suara yang sedikit lelah namun gembira terdengar dari dalam. Semuanya, terima kasih telah menunggu. Sesosok berjubah putih melangkah keluar, seluruh sikapnya tenang dan terkendali, bahkan lengan bajunya yang terputus pun tidak mengurangi auranya. Dasar nakal, akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Lukamu sudah sembuh. King Bujing menatap Cuyan dan tersenyum, pemindaian cepat dengan indera ilahinya memastikan bahwa lukanya memang telah pulih sepenuhnya. Hanya dalam 1 bulan, luka separah itu kemampuan pemulihan anak ini benar-benar luar biasa. Paman King, jangan bicarakan itu dulu. Aku belum bisa memberikan hadiah pertunangan yang layak, jadi anggap ini sebagai hadiah pertunanganku untuk menikahi Siwen. Cuyan tersenyum tipis, menyerahkan barang di tangannya kepada King Bujing. Setelah melihat benda di tangannya, King Bujing berseru kaget, pil jiwa baru lahir. Kau telah memurnikan pil sejak kau mengasingkan diri. Tetua Kong dan yang lainnya juga tercengang, tidak pernah menyangka Cuyan mampu memurnikan pil kelas atas seperti pil jiwa baru lahir. Cuyan tersenyum dan berkata, dengan bantuan pil ini, ditambah dengan tubuh kayu surgawi Siwen, ada kemungkinan besar dia akan memadatkan jiwa baru lahirnya sebelum usia 100 tahun. Cuyan, Ruo Siwen sangat terharu. Besok kau akan memanggilku suami. Yan mengelus rambut Ruo Siwen dan tersenyum lembut. Keesokan harinya, hari ini adalah hari besar bagi seluruh Yongzu. Cuyan, sang jenius yang tak terkalahkan, akan menikah. Sekte King Yu didekorasi dengan meriah, dan ribuan meja perjamuan didirikan di alun-alun terbesar, dipenuhi oleh tamu-tamu terhormat. Hampir setiap sekte di Yongzu yang terkenal telah mengirimkan orang status Cuyan saat ini di Yongzu tak tertandingi. Di tengah alun-alun, sebuah panggung setinggi 3 meter didirikan. Karpet merah dihamparkan di atas panggung tinggi itu, dan di belakangnya, dinding dihiasi dengan lentera merah besar dan beberapa karakter. Kebahagiaan ganda berwarna merah di kedua sisinya.
Di atas tengah terdapat spanduk bertuliskan upacara kultivasi ganda Chuyan dan Ruo Siwen, dan lilin-lilin yang tak terhitung jumlahnya juga diikat di belakangnya. Dua orang duduk di meja teh di tengah panggung. Di sebelah kiri adalah seorang pria tua dengan aura terhormat, mengenakan jubah emas Kong Lao. Di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya dengan wajah gagah, mengenakan jubah biru King Bujing. Keduanya sangat gembira sebagai sesepuh di pihak masing-masing. Saudara Taois Kong, mulai hari ini, murid baikmu adalah menantuku. King Bujing tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, sejak kematian ibu Ruo Siwen, dia tidak pernah bahagia. Saudara Taois King, gadis kesayanganmu sekarang adalah istri muridku, hahaha. Kong Lao pun sama gembiranya. Ia tidak memiliki anak sendiri dan telah lama menganggap Chuyan sebagai viscountnya. Sekarang Chuyan sangat gembira, ia tentu saja juga bahagia. Keduanya mengobrol dan tertawa riang. 10 orang duduk di kedua sisi panggung, termasuk Kong Jingwu, Suida, Yuan Wuhui, dan banyak lainnya yang mengenal Chuyan. Seorang pahlawan berpasangan dengan seorang wanita cantik, sungguh kisah yang indah. Sayang sekali, aku sangat iri pada Nona Siwen mengapa aku tidak bisa mendapatkan restu Tuan Chu. Sangat bahagia untuk Tuan Chu. Para kultivator di bawah berdiskusi dengan penuh semangat, masing-masing dengan ekspresi gembira. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah ke panggung. Ini tidak lain adalah tetua ketujuh Liangsu. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, ia merasa sangat terhormat untuk menjadi saksi upacara kultivasi ganda ini. 900.